Alasan utama untuk pilih None karena dia sebagai birokrat senior, dia punya gagasan yang inovatif, cara berpikir yang kreatif. Nah, kesehariannya jadi jubir itu ngapain sih? Pasti yang pertama banyak berhadapan dengan media ya, berhadapan dengan media. Jadi sudah artis nih banyak. Enggak, maksudnya media-media online, media-media cetak itu banyak terkait seputar tim, seputar apa rencana-rencana tim, program-program tim, langkah-langkah tim sejak apa. Itu pasti ya berhadapan banyak dengan media. Yang kedua, lebih banyak diskusi dengan paslonnya karena jauh lebih kita dalami pemikiran paslon itu karena itu yang kita jadikan sebagai referensi untuk berhadapan dengan wartawan, dengan media gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang baru yang sebenarnya kita bisa dapatkan dengan pemikiran langsung dari paslonnya. Itu kan tidak mudah menurut saya. Adapun orang-orang yang mengurus tim, tapi untuk diskusi langsung dengan paslonnya itu kan sebenarnya tidak mudah gitu. Kita ambil sejauh mana dia punya langkah strateginya, kemudian bagaimana dia merajut satu program itu kan dari hasil buah pikiran paslonnya. Oke, kalau jadi jubir tadi kan banyak ketemu dari media-media. Nah, untuk masalah waktunya dari yang didapatkan, apakah terjadi perubahan juga atau sama saja Gimana, Kak? Perubahan waktu dalam mengolah waktu jadi jubir? Oh iya, pasti karena hari-harinya kita harus menyesuaikan waktu dengan aktivitas paslon kita, apalagi apalagi sekarang ini kan kita masih aktif kampanye, masih aktif sosialisasi. Seharian sebelumnya kan kalau kita mau keluar bebas jam berapa, jam 9, jam 10, ini jam 7, jam 8 kita sudah harus siap-siap keluar dari rumah untuk beraktivitas dampingi paslon. Nah, kalau untuk masalah jadi youtubernya diurus tidak channelnya? Sekarang ini mandek. Sekarang ini ya lagi tersumbat sekarang karena ini saya harus ambil saya harus lebih banyak meluangkan waktu di aktivitasnya sebagai jubir. Nah itu sayang tidak? Kalau sayang sih sebenarnya sayang ya. Kalau bilang sayang, tapi kalau khawatir terkait masalah subscribe-nya berkurang, itu sama sekali tidak. Kalau sayang, iya sayang karena kalau tidak salah ini angka subscribernya sekarang ini sudah angka 916 ya. Kemudian viewersnya ada kurang lebih 1000-an lah kalau saya tidak salah. Ya memang kita kemarin genjot. Saya di awal buat itu saya target itu 3 bulan, tapi ini sudah lewat. Jadi capaian target saya itu tidak berhasil. Tapi jadi jubir berhasil ya? Tapi itu bukan, saya tidak pernah juga bercita-cita jadi jubir. Nah. Oke. Kalau pada saat jadi jubirnya saat ini, adakah kerjaan-kerjaan lain yang terkait dengan jubir tapi juga berkaitan dengan YouTuber? Tidak ada sama sekali ya, tidak ada. Endorse mungkin atau yang lain? Tidak sama sekali. Kalau ngajak collab, iya ada. Kalau di ruang YouTube, ya ada. Tapi dipakai nggak jubirnya? Sebagai jubir enggak. Oh tidak. Enggak. Oh berarti secara personal. Secara personal. Oke. Nah ini yang terakhir. Apa sih yang kemudian bisa dijual untuk para penonton yang ada di rumah tentang masalah None kan jadi jubir ya? Oke. Apa yang bisa dijual? Secara personalnya saja ya Pak None sebenarnya, karena bisa dibilang saya kenal baru juga ya, baru kurang lebih sekitar 3-4 tahun lah. Oh itu lama ya? 3-4 tahun? Saya masih baru karena kenapa saya bilang baru? Karena sosok Pak Irman itu hampir tidak pernah surut dengan inovasinya. Dia tidak pernah sama sekali, dia tidak pernah mengalami kekeruan pemikiran gitu.
dia selalu kaya, dia selalu punya inovasi-inovasi baru. Bahkan sebenarnya ya, kita sebagai anak muda saja ini merasa kadang malu, bukan malu ya, tapi kita merasa kalah ketika ada orang seperti di umur-umur Pak Irman, atau saya sebut Pak Irmannya saja langsung, dengan gaya berpikir atau inovasi-inovasi yang memang sebenarnya dengan gaya anak muda begitu. Dia selalu mengedepankan hal-hal yang digital, dia mengedepankan hal-hal yang jauh lebih berinovasi gaya pemikirannya. Nah, sedangkan kita masih banyak anak seumuran saya atau di bawah saya masih terbilang kaku, masih terbilang primordial cara berpikirnya, selalu mengambil langkah-langkah berpikir gaya-gaya orang-orang tua begitu. Nah, Pak Irman ini justru malah dia ikuti anak muda, padahal sebenarnya kan terbalik, anak muda itu yang punya gaya itu gitu. Kita sebenarnya yang harus laksanakan, harus lakukan, harus lebih banyak bergaya milenial sebagaimana milenialnya ya, manfaatkan digital, punya kreativitas jauh lebih besar gitu. Jadi kalau bicara Pak Irman, di situ nilai yang paling penting, karena kemudian dia bisa begitu saja dengan mudah memadukan antara dunia digital itu, gaya berpikir inovasinya dengan pengalamannya sebagai birokrat. Itu kan tidak mudah, karena kalau kita paham birokrat, mungkin alur kerjanya di pemerintahan hanya itu saja terus. Iya, terbilang kaku ya. Kalau saya pikir terbilang kaku karena mungkin program atau kerja daripada pemerintahan di daerah hanya seperti itu saja. Nah, contoh kalau kita bicara program sekarang yang Pak Irman tawarkan ini, saya pikir tidak ada duanya. Sama sekali tidak ada duanya. Contoh satu program tentang digitalisasi persampahan. Digitalisasi persampahan itu yang dia jual adalah bagaimana sampah itu bisa dipantau langsung menggunakan istilahnya kayak gini. Digitalisasi persampahan yang ditawarkan oleh Pak Irman itu by aplikasi, by digital. Ketika ada sampah-sampah di rumah warga, sampah-sampah di rumah masyarakat itu tidak tidak terakomodir pada saat jam pengambilan sampah. Jadi misalnya dari jam 7, dari jam 6 sampai jam 8 pagi waktu pengambilan sampah serentak. Tapi ada di rumah kita sampah yang tidak keluar, itu kita bisa di jam 8 ke atas itu kita bisa buka aplikasi itu, kita tekan untuk meminta sampah kita dijemput. Dia by aplikasi, kemudian kita bisa nilai dan ukur juga kinerja daripada tukang ambil sampah itu. Katanya ada nanti bintangnya, kasih bintang 5 itu kan gitu. Dia kayak dia ojek online gitu. Oke. Mungkin statement terakhir, alasan harus milih None. Alasan harus pilih None, alasan utama untuk pilih None karena dia sebagai birokrat senior, dia punya gagasan yang inovatif, cara berpikir yang kreatif.